Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sekitar 9 bulan yang lalu khutbah Jumat di sini. Ndak ada apa-apanya masjid nih. Macam bersulap aja. Ndak ada pagar. Di atas ini rasanya terbuka, bertutup pakai tarpal. Memang hebat orang Al-Ikhlas nih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya baca satu buah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini terkait dengan ibadah kepada Allah. Nah, hadis ini terkait dengan ibadah kepada Allah. Hadis ini terkait dengan bagaimana kita mampu meningkatkan amal. Termasuk bagi saya ustadz nih, imam, ustadz, RT, RW, masyarakat biasa, pengurus masjid. Hadis ini kita amalkan sama-sama. Termasuk nanti ibu-ibu. Nah, hadis ini tidak menengok orang, menerapkannya berat, tapi bahagian dari tiang agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla," siapa yang telah salat lillahi, karena Allah. Siapa yang telah salat karena Allah, lillah, arba'ina yauman, selama 40 hari. Siapa yang telah solat karena Allah selama 40 hari, fi jama'atin, secara berjamaah. Jadi siapa yang solat karena Allah selama 40 hari berjamaah, summa yudrikumut takbiratul ula, summa yudrikut takbiratul ula, kemudian ia mendapatkan takbir pertama, tidak masbuk. Macam saya tadi itu kena saya hari ini subuh. Saya udah jaga ini beberapa minggu nih, kena saya pagi ini. Jadi sholat berjamaah ini bukan sekedar jamaah. Belum lagi imam berdiri tegak, dia sudah tegak di masjid. Oh begitu dia menjaga sholat 40 hari lamanya. Ini berat nih Pak. Sukses kita hari ini, sukses besok. Yang besoknya pas subuh-subuh sudah azan orang, pas buka pagar mau ditutup pagar lagi, keluar lotek malam tadi balik, masuk pula ke dalam rumah. Menyelesaikan itu 30 menit tuh. Ya pada subuh ini banyak setannya. Nah, imam-imam ini juga nak terjaga solat 5 waktunya berjamaah. Solat tapi berjamaahnya itu. Nah, kadang imam ni maghrib ada dia, isya ada, subuh ada, pas zuhur lah hilang pula. Nah, berat nih Pak. 40 hari. Kenapa 40 hari? 40 hari ini semacam pelatihan. Semacam pelatihan, di mana pelatihan ini kalau terbuat 40 hari, kita sudah akan terbiasa. Oleh karena itu, ciri-ciri orang dapat hidayah itu adalah badannya ringan diajak beribadah. Badannya ringan diajak beribadah. Jadi kalau badan bapak itu ringan diajak beribadah, tanda orang dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang dapat hidayah, kalau dia sholat
ingin sholat itu merasa lama, ingin panjang, dan ingin sholat itu tidak cepat selesainya. Ini contoh orang dapat hidayah. Orang nomor dua yang tak dapat hidayah tuh kalau dia sholat, macam mana sholat ini ingin cepat selesai. Kira-kira kita nomor satu atau nomor dua? Jujur, nomor satu nomor dua? Nomor satu, mantap, besok panjangkan imam tarawihnya. Coba kalau ada imam tarawih, begini, hadis dari Abdullah ibnu Umar meriwayatkan, apa riwayatnya? Kata Abdullah ibnu Umar, sahabat-sahabat Nabi kalau sholat pilihan ayatnya pertama Ar-Rum 64 ayat, atau surah Al-Waqi'ah 96 ayat, atau surah Yasin 83 ayat, atau Az-Zariyat. Itu pilihan-pilihan, atau As-Saffat 132 ayat tapi ayatnya pendek-pendek. Coba kalau kita imam tarawih, waladdallin amin, ikut sahabat Nabi. Setelah itu baca surah Yasin. Yasin kata imam, wal Qur'anil Hakim, sampai selesai. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar. Kira-kira kalau selesai, assalamualaikum warahmatullah, apa respon jamaah? Jujurilah, meleset imam nih katanya. Siapa pengurusnya nak pandai cari imam? Memang pengurus ini pandai cari masjid, membuat masjid pandai, tapi soal imam tidak pandai pengurus ini, berubah lagi. Tapi coba kalau imamnya itu waladdallin amin, inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa kata jamaah? Mantap, mantap, mantap. Mantap tuh ada kalau ujungnya mantap. Kaum muslimin, ciri orang dapat hidayah pertama, badannya ringan diajak beribadah. Maka kata Rasul, siapa yang telah sholat 40 hari berjamaah karena Allah, mendapatkan takbir pertama. Kalau dia sholat, kalau dia hari ini pagi ini dia bos, Pak besok awak rapat Pak, jam berapa rapat? Jam 8 Pak. Sampai jam berapa? Jam 11. Di kantor apa? Kantor itu. Ada masjid di situ? Ada Pak, dekat. Nah, berarti jam 11 bisa. Jadi belum lagi zuhur besok, hari ini sudah direncanakannya berjemaah. Begitu orang-orang mukmin itu. Apa yang Allah anugerahkan buat orang yang menjaga salat 40 waktu ini? Lahu bara'atani, Allah akan anugerahkan bagi orang ini 2 kebebasan. Apa yang 2 itu? 1, kebebasan dari api neraka, masuk surga, terbebas dari api neraka. Karena kalau sudah terjaga 40 hari berjamaah, jangankan tidak sholat, sholat saja tapi tidak berjamaah rugi. Jangankan tidak berjamaah, masbuk saja merasa rugi. Maka orang seperti ini, kalau sudah bagus sholatnya, maka baguslah seluruh amalan-amalan lainnya. Subhanallah. Apa yang kedua? Wa bara'atum minan nifaq, Allah akan bebaskan dia dari kemunafikan. Munafik, dari kemunafikan. Kenapa dari kemunafikan? Karena orang-orang yang dipanggil oleh Allah, oleh Rasul, kemudian orang ini kemudian tidak mengindahkan panggilan itu namanya orang munafik. Contoh, ada anak buah, Pak, bapak bos saya, bapak pimpinan saya, bapak induk somang saya, bapak adalah atasan saya. Kapan saya setia dengan bapak? Hidup saya abdikan untuk bapak. Pokoknya Pak, segalanya bapak. Mantap.
Besok mulailah bekerja pagi. Begitu jam 8 ditelepon, di mana? Datanglah, bapak ada perlu. Tunggu dulu pak, agak 30 menit. Kenapa ditunggu? Tidak ada pak, santai-santai aja dulu. Agak mager pak, mager. Tahu mager? Malas bergerak pak. Nah. Jam 10 pula, jam 10 juga belum. Kira-kira dipakai apa enggak nih? Dipakai apa tidak? Kalau gitu di rumah aja lah. Ini namanya munafik. Begitu berjanji oke, begitu setia oke, tapi begitu disuruh mengabdi tidak lakukan. Kita mengatakan inna solati wa nuzuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanya untuk Engkau ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tetapi begitu azan di masjid, kita cepat mengindahkannya atau kita masih santai-santai? Ketika kita masih santai-santai, tidak mengindahkan, ternyata masuk kelompok orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini munafik semuanya, termasuk saya. Kadang ustadz ini pergi sana, pergi sini, asyik ceramah, terlambatlah sholat berjamaah. Munafik. Kenapa kalau memang susah ke sini, saya tak lebih cepat datangnya tadi? Kenapa jam 4:20? Kenapa tidak jam 4 saya berangkat dari rumah? Kan munafik juga namanya. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ini hadis untuk kita bersama. Itu sajalah pengajian kita pagi hari ini, tinggal mengamalkan aja lagi. Bisa kita amalkan apa tidak? 40 hari ini. Kalau kita mulai Ramadan yang kelima, maka dia akan habis Ramadan ke 25 tambah lagi 15 di bulan Syawal. Syawal besok itu hilang, jemaah ini hilang. Berolek sana, berolek sini, raya sana. Besok kalau hari raya perkirakan kemana kita raya? Ke Bangkinang. Jam berapa berangkat? Jam 8 atau jam 9. Di mana sholat zuhur? Zuhurnya di rumah mama ini kita zuhur. Di situ dekat masjid. Berarti di situ dia. Begitulah orang mukmin mengukur sholat 5 waktunya. Adakah kita seperti itu? Selama ini belum. Kemana kita nih hari Sabtu nih? Mak ke Sungai Hijau lah mak. Ke Sungai Hijau. Ya silakan ke Sungai Hijau itu. Tapi Sungai Hijau itu jauh dari masjid. Maka sampai jam berapa kita di sana? Sampai jam 2. Oh enggak bisa, saya tak bisa ikut kecuali kalian bisa menjamin zuhur saya bisa berjemaah di mana. Payah mampu ayahku berjalan salat 5 waktu. Kalau begitu nak kalian aja lah yang berjalan, ayah enggak. Begitu orang menjaga salat 5 waktu. Belum lagi zuhur datang sudah dia ukur dari sekarang. Belum dia lagi pergi memperkirakan di mana zuhur, di mana asar. Kaum muslimin, hidayah itu datangnya diusahakan. Maka salat 5 waktu ini menjadi penyebab orang mendapat hidayah dari Allah. Karena ada aneh-aneh kita nih Pak. Ada orang puasa ya, tapi salat enggak. Ada apa tidak? Puasa iya, tapi tidak sembahyang. Timbul hukum fikih dalam konteks ini. Apa hukum orang yang melaksanakan puasa tapi tidak mendirikan sholat 5 waktu? Maka para ulama membahas, di antaranya seperti Yusuf Al-Qardawi membahas. Jadi kata beliau, orang yang meninggalkan sholat itu terbagi 2. 1, ada orang yang meninggalkan sholat tapi masih mengakui sholat itu wajib dan bahagian dari agama. Tidak sholat tapi bahagian dari agama, masih mengakui sholat itu wajib karena malas saja. 1. Yang kedua, ada orang yang tidak sholat, tidak lagi mengakui sholat itu wajib dan bahagian dari agama. Orang nomor 1 hukumnya fasik, orang nomor 2 hukumnya kafir. Kira-kira yang banyak di keluarga kita itu orang nomor 1 apa nomor 2? Nomor 1, tidak sholat tapi masih mengakui sholat wajib. Orang ini hukumnya fasik. Terus ulama menetapkan hukum. Apa hukum ibadah kalau orang itu fasik? Kalau orang itu fasik,
meninggalkan amalan-amalan wajib yang utama, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ibarat apa? Ibarat ada debu di atas batu yang kering, kemudian datang angin, hilanglah debu tadi. Begitulah amal ibadah puasa orang ini. Puasanya sah, tapi ibadahnya tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita buka tanya jawab, kalau memang ada dipersilakan. Sebelum saya tambah penjelasan lain. Silakan tanya jawab kalau ada seputar masalah puasa, masalah sholat dan seterusnya. Silakan Bapak-bapak. Tidak ada soal sholat 40 hari ini. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu yang terpenting bagi kita sekarang adalah bagaimana setiap hari ini kita bisa semakin hari semakin menjaga solat-solat kita. Ada 2 syarat amal ibadah diterima oleh Allah. Dalam hadis ini disebut man shalla lillah arba'ina yauman. Siapa yang solat lillah, karena Allah. Lillah itu maknanya ikhlas. Ini masjid kita apa namanya? Ikhlas. Apa itu ikhlas beribadah? Pertama, orang yang ikhlas beribadah itu ciri-cirinya adalah bahwa ia mengerjakan amal ibadah itu hanya karena Allah dan berazam tidak karena yang lain. Kemudian timbul pertanyaan, Ustadz, apa buktinya badan kita ini ikhlas? Kadang-kadang ikhlas itu kan berubah-ubah. Contoh, kita kalau selesai sholat maghrib kan sholat sunat 2 rakaat, betul apa tidak? Betul. Sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat muakkad. Biasanya kalau kita sholat sunat 2 rakaat setelah sholat maghrib, biasanya surah apa yang kita baca? Ngaku aja lah dulu, ngaku aja lah. Qul huwallah dengan, atau qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah. Atau pasangannya inna a'taina qul a'udzu birabbin nas. Pokoknya yang pendek-pendek itulah, yang kul tadi lah, qul huwallahu qul a'udzu birabbin nas, itu pasangannya. Nah, katakanlah seorang anak muda begitu sholat, Bapak Ibu sekalian, bagus, soleh anaknya. Begitu sudah sholat maghrib, berdoa kepada Allah, mulai lagi sholat sunat. Sudah dirancang, rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallah. Dan tidak salah, karena sholat sunat itu dianjurkan. Rakaat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallah. Tidak apa-apa. Sholatlah Allahu Akbar, Al-Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, selesai. Begitu naik rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, begitu baca Al-Fatihah, ada orang yang berdiri di sampingnya, bapak-bapak, dan ia sadar itu adalah calon mertuanya. Pak Haji ini, waladhdallin amin. Tadi janjinya apa? Rencananya apa? Qul huwallah. Berubah, sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Bertambah panjang suratnya. Kalau rakaat pertama selesai, rakaat kedua karena siapa itu? Karena calon mertua. Rakaat pertama ikhlas, rakaat kedua tidak ikhlas. Kan sama saja beda, sedikit aja bedanya. Tetap sholat tapi niat sudah berubah. Atau ada orang di rumah, ya, ayatnya itu bagus-bagus. Rakaat pertama sabihis, rakaat kedua duha, di sholat zuhur di rumah. Begitu ada orang assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Siapa? Orang yang ngantar paket titipan. Sekarang orang belanja berubah ayat menjadi inna a'tainakal kautsar. Ini ayat, ini paket yang diperlukan ini berubah. Maka kalau ada orang bertanya, Ustadz, apa ukuran saya ini orang ikhlas atau tidak dalam beribadah? Bagaimana cara mengukur badan kita? Kalau tadi, apa kira-kira variabel
indikator atau ciri orang itu dapat hidayah. Tadi kita sebut orangnya rajin beribadah, badannya ringan beribadah. Kalau sekarang apa ciri indikasi bahwa seseorang itu menjadi orang yang ikhlas? Apa ukurannya? Ternyata kata ulama Bapak Ibu, mengukur badan kita ikhlas atau tidak diukur dari sholat tahajud yang kita kerjakan. Jadi sholat tahajud itu Pak, ukuran orang itu ikhlas atau tidak. Kenapa tahajud Ustadz? Satu, tahajud didirikan atas dasar keinginan dari hati sendiri. Betul apa tidak? Disitulah tak ikhlasnya Pak. Dia keinginan hati, tidak disuruh orang. Memang hati itu betul yang mau. Kalau sholat subuh ini susah menentukan orang ikhlas atau tidak. Kenapa? Karena suka tidak suka kita wajib mengerjakan. Apalagi kita pengurus. Sogan lo ke jemaah lalamu nak nampak. Iya apa tidak? Niat akan berubah. Yang kedua, tahajud itu didirikan ketika orang lagi sunyi dan tidak ada yang tahu. Hanya kita dengan Allah. Itu pun kalau tahu istri kita. Kalau bagi yang punya istri. Kalau enggak lebih ikhlas lagi. Jadi tidak ada yang tahu. Tetapi hati-hati, handphone ini membuat orang tidak ikhlas. Kemudian di-uploadlah di Facebook. Alangkah syahdunya tahajud malam hari ini. Hati-hati. Tidak ikhlas lagi itu. Terus apa kata kawan-kawannya? Share, like, suka. Itu tidak ikhlas. Betul kita terkurung. Betul kita tidak tahu apa-apa, tak ditanggung orang. Tapi media sosial mengetahui. Niat berubah lagi. Yang ketiga, kenapa tahajud itu menjadi ciri orang yang ikhlas? Kalau pertama tadi atas kemauan diri, kedua tidak ada yang tahu, yang ketiga didirikan pada waktu-waktu di mana orang berat untuk berdiri dan tegak sholat, di sepertiga malam. Subhanallah. Bapak Ibu, ukurlah ikhlas kita masing-masing. Bagi yang sudah sering sholat tahajud, pertahankan. Bapak Ibu orang ikhlas. Tapi setelah ini jangan bercerita pula, awak lah sholat tahajud? Belum. Bola setahun tuh yang cerita tuh. Menyebutlah setahun tuh juga tidak ikhlas. Jadi sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara supaya kita ikhlas? Begitu harus ada pelajaran di sana. Bagaimana cara supaya kita ini bisa jadi orang ikhlas? Man shalla lillah, siapa yang salat karena Allah. Karena Allah itu adalah ujung dari ikhlas. Bagaimana caranya? Pertama, menganggap bahwa surga itu milik Allah, bukan milik manusia. Jadi kalaupun aku beribadah karena engkau wahai manusia, surga itu bukan milik engkau tapi milik Allah. Maka aku beribadah karena Allah. Yang kedua, kalau ada kita amal-amal ibadah, maka sembunyikan amal ibadah itu. Tutup amal ibadah itu. Jangan ceritakan kebaikan-kebaikan itu. Jangan ceritakan pahala-pahala itu. Sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita sendiri. Bapak Ibu, kita ini semuanya punya kejelekan apa tidak? Punya apa tidak? Kita tutup rapat-rapat atau kita kasih tahu orang lain? Kita tutup rapat-rapat keburukan kita. Maka tutup jugalah kebaikan amal ibadah kita. Ibarat kata ulama, kita menutup keburukan kita. Lama pojus, kawan tak bertanya dah. Lama pojus, sejus baru pak, sejus. Ambolah separuh lah, sebentar lagi khatam. Orang tak bertanya, dia pula yang menceritakan. Jangan. Tidak tidak boleh. Tetapi kalau ingin memberikan motivasi, udah berapa juz? Itulah pak, sejuz saja susah.
Nah, ada caranya supaya bisa tahajud sehari. Usahakan ke masjid itu lebih cepat dari biasa. Kalau sholat jam 12:15, kalau dapat jam 11:30 lah ke masjid. Mulailah baca Al-Quran. Dapat 2-3 halaman, siap sholat ulang balik. Nanti asar seperti itu juga, subuh seperti itu juga. Itu caranya. Itu namanya berdakwah atau motivasi. Apalagi supaya kita ini bisa jadi ikhlas. Bapak Ibu, kita semuanya punya handphone, punya Google segala macam. Ketik di Google itu, baca kisah orang-orang soleh, orang-orang para ulama, para sahabat-sahabat Nabi, para orang-orang hebat yang mereka ikhlas beramal ibadah. Baca sejarah mereka, timbullah ketaatan kita kepada Allah. Begitu cara bagaimana mengajarkan ikhlas. Dan ikhlas itu perlu dilatih Bapak Ibu. Dia tidak akan bisa datang semena-mena seperti itu. Ibadah itu juga ada pelatihan. Bapak Ibu, ini pemain bola kaki, main tanggal 30 Juni. Ini pemain bola juga, tidak pernah latihan, tidak pernah main segala macam. Pasti tanggal 30 Juni pakai kostum, pakai sepatu, langsung main. Pingsan apa enggak? Pingsan. Jangankan menendang bola, suruh aja lari-lari, pingsan. Orang pemain itu dia sudah berlatih berbulan-bulan, bertahun. Begitu duduk jadi bangku cadangan pula, belum juga masuk main, dan dikatakan oleh pelatih, awak tuh nanti main ya. Belum lagi dia main, dia akan lari-lari. Begitulah orang melakukan persiapan. Betul apa tidak? Kita ini di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sebelum itu tidak ada latihan-latihan untuk Ramadan ini. Tidak pernah puasa-puasa sunat. Tiba-tiba hari Selasa pagi langsung puasa. Langsung mengatakan, iko puasa tuo namo. Apa maksud puasa tuo itu maksudnya? Puasa pertama. Berarti dia tidak pernah puasa sunat di bulan Sya'ban. Karena kalau orang biasa puasa sunat di bulan Sya'ban, Selasa kemarin bukan puasa tua. Ada puasa yang lebih tua. Di bulan mana? Bulan Sya'ban. Ketika seluruh orang makan, orang minum, orang ngopi, orang minum jus, dia berpuasa. Itu yang tua tuh. Parah. Kalau Selasa kemarin enggak parah. Orang semuanya puasa, banyak kawan, ringan puasa bagi dia. Betul apa tidak? Coba angkat tangan Selasa kemarin yang menganggap puasa tua. Tidak ada latihan. Nah, subuh ini juga perlu latihan. Ada orang sholat subuh ke masjid jarang, bahkan tidak pernah. Tiba-tiba mulai sejak Selasa subuh langsung subuh berjamaah. Tidak ada kemudian warming up sebelumnya. Coba tes, bertahan seminggu hebat. Ustadz, saya baru Selasa subuh kemarin sholat. Saya tantang Ustadz. Ustadz kesini saya Rabu ya? Iya. Rabu pertama, Rabu kedua, Rabu ketiga, Rabu keempat. Kita cek besok Rabu keempat sebanyak apa jemaah di sini. Sanggup? Terserah Ustadz lah Ustadz. Kenapa? Kita tidak ada latihan. Maka Bapak bertahan Pak, bertahan subuh nih. Begitu saya pokoknya tak meninggalkan sholat subuh. Saya Erman Gani juga berazam, ya Allah anugerahkan saya kemampuan sholat 5 waktu itu berjamaah saya terus. Soal 5 waktu itu mendapatkan takbir pertama. Saya Ustadz ini tak lebih hebat daripada Bapak Ibu untuk sholat berjamaah 5 waktu. Jangan kata, oh Ustadz hebat lah terjaga. Tidak, sama ujian kita ini. Betul Pak ya? Bisa saja saya umpamanya pergi ke suatu tempat, dari sini pergi ke Rengat acara, berangkat jam 8, jam 11 di jalan, hilang pula zuhur. Lakukan pula jamak takdim atau jamak takhir, hilang pula sholat 5 waktu berjamaah. Oleh karena itu memang Bapak Ibu sekalian,
bersama-sama kita menjaga ibadah kita ini dengan baik. Insya Allah. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Tidak ada. Oleh karena tidak ada, maka di Rabu depan kita akan membahas seputar hukum-hukum, baik terkait dengan hukum fikih tentang ibadah maupun hukum-hukum fikih terkait dengan muamalah, seperti hukum keluarga terkait dengan persoalan ibadah dalam rumah tangga. Nanti akan kita buka tanya jawab supaya pengajian ini bisa hidup dan pengajian ini bisa mengena dengan sasaran apa kira-kira yang menjadi masalah bagi kita bersama. Ibu-ibu seperti contoh, Ustadz, kalau kami sholat di rumah, sholat zuhur di rumah, sholat zuhur Ustadz, Allahu Akbar, sholat zuhur, zuhurnya di rumah, sholatnya sendiri. Ramadan sudah pertengahan, baju lebaran belum dibeli, kue-kue entah ada tanda, panjang pikiran. Sholat jalan tapi pikiran kemana-mana, betul apa tidak? Kita sholat seperti itu, maka kalau berjemaah hilang itu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pikiran puasa seminggu, nak nampak hilal baru dong. Entah beli baju tanda. Tahun potang kata abang corona aja, ndak jadi baju ayo. Tahun gua corona aja. Entah baju tanda. Pikiran. Rakaat pertama sukses, rakaat kedua sukses, rakaat ketiga bermasalah. Apa masalahnya? Ya Allah, udah 4 rakaat atau 3 rakaat nih? Iya apa tidak? Ragu kita, entah 3 entah 4. Tambah 1, takut kok 5 sholat kita. Ndak ditambah, takut kok 3. Ndak bertanya, ndak mungkin. Nak udah berapa rakaat atuk nih? Ndak mungkin. Coba angkat tangan yang tak pernah ragu dalam rakaat sholat. Angkat tangan, kita tengok betul orangnya. Saya pun tak berani juga angkat tangan. Fikih kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, kami gitu dia. Betul apa tidak Ibu? Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu masalah fikih itu. Maka kalau ada orang seperti ini, nah, itulah nanti kelebihan, apa beda kelebihan berjamaah dengan sholat sendiri. Kalau berjamaah tidak ada itu. Karena kita sholatnya berjamaah. Imam kalau salah pun makmum belakang akan ingatkan, subhanallah. Imam pun ketika dia duduk akhir, subhanallah, berarti dia sadar, dia berdiri lagi. Nah, ibu-ibu kalau seperti itu kita di rumah, maka kalau ada orang yang ragu dengan jumlah rakaat sholat, nah, itu memang ada hadis Nabi itu. Iza nudiyal salah, apabila disuruh mendirikan salat, orang azan Allahu Akbar, adbara syaitan akan mundur ke belakang. Jadi kalau azan rupanya syaitan itu semakin jauh, menjauhi azan itu. Jadi kalau ada kawan kita azan orang semakin jauh, dia hati-hati nih syaitan. Dan apabila orang mulai mendirikan sholat, aqamah, dia akan kembali kepada orang yang sholat. Sini pangkal celakanya Pak. Wa yaqulu, dan berkata kepada orang yang sholat, uskur kaza, uskur kaza. Ingat ini, ingat itu. Sebelum sholat tidak ingat, dalam sholat menjadi ingat. Saya ustadz pun seperti itu. Allahu Akbar. Zuhur petang. Subuh besok dia ikhlas enggak ya? Iya apa enggak Pak? Ingat jadwal. Subuh besok dia ikhlas. Padahal sebelum sholat enggak ingat jadwal. Ibu, Allahu Akbar. Ansuran koperasi lah bayu tolong. Sehingga saking pengaruh sholat itu adalah oleh syaitan, sebelum sholat tidak ingat, dalam sholat jadi ingat. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang dalam sholat kita ingat, sebelumnya tak teringat oleh kita. Tak
terpikir-pikir, tapi begitu sholat terpikirkan, ditimbulkan oleh syaitan tadi. Maka kalau kita mau sholat, sebelum takbiratul ihram disunatkan membaca surah Qul a'udzu birabbin nas malikin ilahin. Jadi sebelum sholat berjamaah tadi, sebelum kita sholat, baca surah itu disunatkan. Berlindung dari waswisufi, dari was-was bisikan yang masuk ke dalam hati manusia, baik yang membisikkan itu jin maupun yang membisikkan itu manusia. Manusia bisa juga jadi setan. Kadang awak suami sholat Allahu Akbar, datang istri, bang, pintu tidak dikunci dan kepasau. Awak sedang sholat. Iya kan? Iya. Suami latah pula. Iya, abang sholat 2 rakaat baru. Sempurnalah dia. Jadi dibisikkan ke dalam hati kita, sebelum sholat tidak ingat, dalam sholat menjadi ingat. Setan itu. Saking kuatnya pengaruh setan tadi, hatta lam yadri kam sholla, sampai-sampai orang yang sholat tadi lupa sudah berapa rakaat dia sholat. Disitulah mulainya. Maka oleh karena ada kasus ini, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatrih mastayqana, maka buatlah apa yang lebih meyakinkan bagimu, tambah saja 1 rakaat lagi. Nah, maka ibu tambah saja 1 rakaat. Timbul pula pertanyaan, Ustadz, kalau saya tambah 1 rakaat, berarti 5 rakaat saya sholat zuhur. Oh ibu, kalau tahu ibu 5, 4 berhentilah 4. Iya apa tidak? Sekarang 4 tuh kita tak tahu. Kalau ibu tahu tambah 1 lagi 5, berarti tahu 4. Kalau 4 berhentilah, tidak ragu namanya. Dia yang ragu tak tahu 3 atau 4. Kalau 3-nya pasti, betul apa tidak? Yang ragunya ke-4 kah atau tidak, maka tambah 1 rakaat. Begitu cara menyelesaikannya. Boleh tuh Ustaz, boleh, dengan catatan jangan asal sholat ragu, asal sholat ragu. Zuhur ragu, asar ragu, maghrib ragu, sholat apa enggak? Boleh Ustaz, kami ambil batu rakaat pertama. Enggak perlu. Maka oleh karena itu berjamaah. Mana lebih nyaman, masjid atau rumah kita sekarang kayaknya nih? Masjid, gordennya cantik, pakai AC, ya kan? Banyak pula kawan kiri kanan, tenang. Ya Allah, ini luar biasa ini. Orang yang kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian diikuti dengan majelis ilmu, maka akan duduk di sampingnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemuliaan yang kita peroleh kecuali ada malaikat yang duduk di samping kita. Biasa ini yang duduk di samping kita siapa? Siapa yang biasa duduk di samping kita? Entah siapa-siapa Ustaz. Toke ini, bos ini, soal macam. Sekarang malaikat yang duduk di samping kita. Coba tengok kiri kanan, betul enggak malaikat? Enggak ada Ustaz yang kemarin-kemarin aja. Tetapi malaikat akan duduk dan membawa doa-doa kita. Kenapa? Karena sholat subuh itu langsung disaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hikmahnya. Kemudian Rabu-Rabu akan datang akan kita tambah persoalan-persoalan yang akan lebih kita dekatkan kepada persoalan fikih. Insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.